Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada saat ini, biarlah Tuhan menyertai kita. Sebelum melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita sejenak terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buah kasih setiamu pada pagi hari ini. Kami beroleh kesehatan dan sukacita yang daripada Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami agar firman-Mu menjadi suluh bagi langkah kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis di dalam 2 Korintus 4 ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kebangkitan Tuhan Yesus merupakan suatu sukacita besar bagi kita setiap orang yang percaya. Kenapa? Karena lewat peristiwa kebangkitan Yesus itu, kita percaya bahwa semua dosa-dosa kenajisan kita sudah dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Lewat peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus inilah kepada kita dimateraikan kemenangan, keselamatan, kehidupan yang kekal. Lewat kebangkitan Yesus kita percaya bahwa semua dosa-dosa kita sudah terkubur bersama Yesus. Kemudian kita ikut bangkit dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kebangkitan itulah yang mempersatukan kita dengan Kristus, sehingga kita sama-sama mati bersama-sama kematian Kristus dan sama-sama bangkit bersama-sama dengan kebangkitan Kristus. Dan inilah juga yang ditekankan Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Roma 6 ayat 3-11. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis di dalam kematiannya. Dengan demikian, kita sudah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang-orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang menjadi kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut itu disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Maka jangan lagi kita menghambakan diri kepada dosa. Itulah sebabnya dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Inilah yang digambarkan dalam baptisan kita itu. Baptisan itu sekali untuk selama-lamanya. Karena itu mengingatkan kita mati bersama-sama Kristus dan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Inilah pentingnya peristiwa kebangkitan Yesus. Bukan soal kehebatan Yesus semata-mata karena Dia bisa bangkit. Memang Yesus hebat, tetapi kehebatan kebangkitan Yesus itu menjadi keselamatan bagi kita. Di dalam kematiannya, kematian kita hilang atau berubah menjadi kemenangan kita. Inilah yang hebat itu. Yesus memberikan kebangkitan juga bagi kita. Itulah yang dikatakan dalam nas kita hari ini. Dan Paulus juga menegaskan kepada orang Kristen yang ada di Korintus bahwa adanya kuasa kebangkitan Yesus. Kepastian seperti ini sangat penting bagi orang Korintus saat itu. Apa yang dilihat Paulus pada masyarakat Korintus saat itu dalam suratnya di dalam 1 Korintus maupun 2 Korintus ini, orang Korintus itu rentan sekali, sulit menerima, ragu-ragu, apatis dan tidak peduli, sulit menerima tentang kebangkitan Yesus. Itulah sebabnya dalam nas ini, Paulus melanjutkan lagi
Dia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit, dan Paulus memastikan bahwa dia dan jemaat Korintus juga akan berhadapan dengan Yesus yang bangkit itu. Lewat kebangkitan Yesus mendorong kita saat ini agar kita mempercayai kuasa kebangkitan Yesus. Inilah dorongan bagi kita, semoga kita memiliki iman kebangkitan. Kenapa? Paulus menyadarkan orang-orang Korintus akan kuasa dikandung oleh berita Injil. Oleh kuasa kebangkitan Yesus itu buat orang-orang percaya. Paulus memberitahukan kepada orang-orang Korintus bagaimana hebatnya tantangan yang dialami oleh orang-orang Kristen yang percaya yang dihadapi oleh Paulus sendiri, tetapi mereka tidak tawar hati dan mereka tetap percaya kepada Yesus Kristus. Dan Paulus juga mengatakan selanjutnya, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun kami tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Orang Kristen ternyata bisa bertahan dalam semua tantangan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa bisa bertahan dalam berbagai pergumulan ini? Inilah kuasa kebangkitan Yesus itu. Kuasa kebangkitan Yesus itu yang membuat kita bertahan dalam segala penindasan, penderitaan, dan tantangan hidup apapun itu. Maka kebangkitan Yesus memberi kepada kita rasa percaya diri dan kepastian bahwa Yesus mendampingi kita. Kuasa kebangkitanlah yang mendampingi kita, meski bertubi-tubi pengalaman pahit yang merusak damai sejahtera kita, membuat kita takut, gentar, tetapi kebangkitan Yesus membuat iman kita semakin percaya, semakin bersinar di tengah-tengah berbagai kesulitan itu. Karena itu sudah terkontrol dengan ranting dengan Yesus yang menang itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari tetap percaya dan bersaksi tentang kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengingatkan kami atas firman-Mu hari ini. Atas kebangkitan Yesus menjadi jaminan yang pasti bagi kami sebagai orang-orang yang percaya. Biarlah kami selalu berpengharapan bahwa kami juga kelak akan hidup bersama dengan Tuhan. Walaupun banyak tantangan yang kami hadapi, tetapi Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan Yesus, berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Tuhanlah menyertai segala pekerjaan tangan mereka, memberikan kesehatan bagi yang sedang dalam keadaan sakit, memberikan kekuatan yang sedang dalam lemah, dan biarlah bersama Tuhan kami sepanjang hari ini untuk melakukan segala aktivitas kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Amin.